wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan ujian praktikum mata kuliah agregat komunitas dengan tema penyakit stroke pada lansia. Adapun anggota dari kelompok kami, saya Rania Nurhadi Abdillah, NIM 2123101082. Saya Yandati Mati Cendro dengan NIM 21001. Saya Amanda Rahma PM dengan NIM 21068. Saya Sofiana Dewi, NIM 2168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, Baik, jadi hari ini kami akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan pada penyakit stroke yang nantinya akan disampaikan oleh saya dan juga beberapa rekan saya di sini. Di sini ada peralatannya, perawat Indah dan juga perawat Amanda dan saya sendiri perawat Sofi. Baik, mungkin langsung saja untuk pemaparan materinya yang pertama. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi di sini sesuai topik yang sudah disampaikan tadi, kami akan membahas mengenai penyakit stroke. Jadi bisa di slide. Baik, untuk yang pertama, yaitu apa itu stroke? Jadi stroke ini merupakan gangguan pada saraf yang terjadi secara mendadak dan disebabkan oleh adanya gangguan peredaran darah pada otak ataupun kelainan di tulang belakang. Dan untuk gangguan stroke ini itu biasanya akan menetap lebih dari 24 jam. Penyebabnya ini bisa dikarenakan adanya sumbatan pada pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Jadi siapa aja sih yang berisiko untuk mengalami stroke? Nah, di sini untuk yang pertama itu biasanya umumnya itu terjadi pada perempuan di usia lanjut. Jadi untuk perempuan yang berumur 50 tahun ke atas itu akan berisiko lebih tinggi untuk mengalami stroke. Itu juga pada keluarga yang memiliki riwayat penyakit stroke, lalu penyakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes. Selain itu juga ada beberapa kebiasaan nih. Mungkin dari kebiasaan ini juga sering dari Bapak Ibu yang lakukan di sehari-harinya ya. Jadi yang pertama itu ada merokok, lalu penyalahgunaan obat, konsumsi alkohol, dan juga kurang aktivitas fisik. Selain itu juga ada beberapa kondisi penyerta yang menjadi risiko untuk penyakit stroke ini, yaitu seperti obesitas dan juga stres mental. Untuk selanjutnya ada tanda dan gejala stroke. Di sini seperti yang sudah Bapak Ibu pegang ya dari posternya itu, untuk tips mudahnya mengenali gejala dan tanda stroke itu bisa dengan slogan segera KRS. Ya, seperti yang juga ada di PPT di depan ya, bisa dilihat. Untuk yang pertama itu yaitu senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi. Di sini juga ada ciri-ciri seperti mudah tersegar, sulit menelan air minum yang secara tiba-tiba. Lalu untuk yang kedua di sini ada G, yaitu gerak separuh anggota tubuh yang melemah secara tiba-tiba. Nah, yang ketiga ada K, yaitu bicara belo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata atau bicaranya tidak nyambung. Lalu ada G itu kebas atau baal atau kesemutan di separuh tubuh. Lalu R itu rabun, artinya pandangan matanya itu kurang jelas ya, yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Lalu yang terakhir itu ada S. Di sini biasanya penderita penyakit stroke akan mengalami sakit kepala yang hebat dan muncul tiba-tiba juga dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi itu merupakan gejala dan tanda dari stroke yang bisa sangat mudah diingat slogannya Bapak Ibu ya. Jadi segera ke RS. Baik, untuk materi selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan keterangan. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah belajar tentang definisi, pengertian, kemudian ada gejalanya bagaimana. Sekarang ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan faktor risiko dari stroke sendiri. Yang pertama yaitu tentang pola makan sehat. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu membatasi konsumsi makanan berlemak, di mana konsumsi makanan berlemak yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol yang meningkat di dalam darah. Ketika kadar kolesterol di dalam darah ini meningkat, terjadi penyempitan pembuluh darah akibat plak dari lemak itu sendiri. Beberapa contoh makanan yang Bapak Ibu bisa hindari seperti mentega, kemudian makanan yang goreng-gorengan, makanan cepat saji itu
Kemudian kita dapat meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Konsumsi sayur dan buah yang mencukupi kebutuhan dan gizi kita itu dapat menurunkan resiko terjadinya stroke itu sendiri. Di mana konsumsi buah-buahan dan sayuran sebanyak 5 porsi atau 400 hingga 500 gram buah dan sayuran, di mana satu porsinya itu sendiri setara dengan satu buah jeruk, apel, kemudian mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Selanjutnya, selain membatasi konsumsi makanan berlemak dan meningkatkan sayur dan buah, kita juga dianjurkan untuk mengurangi asupan natrium atau garam ya Bapak Ibu. Penggunaan garam dapat dibatasi hingga kurang dari 1 sendok teh per hari. Selanjutnya yaitu menambah asupan kalium. Nah, asupan kalium ini juga berfungsi baik untuk menurunkan resiko terjadinya stroke. Di mana kalium dapat ditemukan pada buah yang berwarna kuning, Bapak Ibu, seperti belimbing, nanas, pisang, yang efek dari yang dimana fungsi dari kalium ini mampu mengurangi efek natrium yang dapat mengurangi menurunkan tekanan darah. Kemudian yaitu selain itu kita juga dapat mengkonsumsi makanan atau zat tambahan yang mengandung asam folat, vitamin B6, vitamin B2 dan riboflavin. Konsumsi ini disebut juga dengan vitamin B kompleks Bapak Ibu. Nah, salah satu buah dan sayur itu juga mengandung vitamin B kompleks. Dan ada beberapa buah dan sayur yang dapat Bapak Ibu konsumsi untuk meningkatkan kesehatan Bapak Ibu seperti brokoli, bayam, jeruk, alpukat, pisang. Dan yang terakhir, kita dianjurkan untuk menghindari atau mengurangi makanan atau minuman yang mengandung gula. Karena seperti yang kita tahu, ketika kadar gula kita tinggi, diabetes itu menjadi salah satu faktor risiko dari terjadinya stroke. Pembatasan konsumsi gula itu dapat dilakukan dengan mengonsumsi 4 sendok makan setiap hari. Ya, selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan secara rutin untuk menghindari resiko terjadinya stroke. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan pemeriksaan mandiri di rumah dengan cara di sini ada namanya FAST atau FAST ya. Nah, yang F itu apa sih? F itu resisting. Jadi ketika wajahnya tampak terkulai itu bisa mengindikasikan salah satu terjadinya stroke. Dan yang kedua itu ada A atau arrhythmias, yaitu kelemahan pada lengan. Jadi ketika Bapak Ibu merasa lemah pada lengannya itu juga bisa menjadi salah satu indikasi terjadinya stroke. Dan yang ketiga itu ada S. S itu adalah speech difficulty, jadi kesulitan berbicara. Jika misalnya Bapak Ibu tiba-tiba merasa kesulitan untuk berbicara atau berbicaranya menjadi bego, nah itu juga bisa mengindikasikan salah satu terjadinya stroke. Dan yang terakhir itu ada T, yaitu time to call 119. Nah, 119 ini apa sih? Yaitu untuk memanggil bantuan. Jadi kalau di Indonesia ini kita bisa menelpon nomor 119 untuk memanggil ambulan atau bantuan dari kesehatan yang lain. Untuk selanjutnya yaitu rutin melakukan aktivitas fisik, karena kalau misal jarang beraktivitas fisik itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya stroke. Untuk beberapa aktivitas fisik yang bisa dilakukan yaitu dengan berolahraga ringan, misalnya dengan jalan pagi atau jogging, kemudian bisa juga dengan bersepeda dan juga bisa melakukan senam. Nah, di sini kita ada senam untuk anti stroke yang akan dipaparkan oleh perawat selanjutnya. Nah, dari bagaimana Bapak Ibu apakah sudah paham terkait apa yang disampaikan oleh teman saya? Tadi kan sudah, teman saya sudah memaparkan terkait apa aja yang perlu dihindari untuk mencegah terjadi penyakit stroke, mulai dari pola makannya di mana, pola aktivitasnya bagaimana, seperti itu. Dan sekarang di sini saya akan mengajarkan terkait salah satu intervensi untuk mencegah terjadinya penyakit stroke, yakni ada senam. Nah, jadi senam anti stroke ini merupakan senam yang terdiri dari gerakan-gerakan sederhana yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan manfaat pada beberapa reseptor yang akan dibawa otak. Jadi nanti otak itu jika rutin melakukan stroke ini akan terbiasa dengan gerakan-gerakan yang mungkin memang itu menjadi pemicu terjadinya stroke. Kemudian tujuannya seperti yang sudah dibawakan tadi untuk memberikan manfaat pada otak yang kemudian diproses menjadi gerakan, kemudian memperlancar proses degenerasi karena perubahan usia. Kemudian siapa saja sih yang bisa melakukan senam anti-stroke ini? Yakni adalah lansia, terutama lansia yang menderita hipertensi. Kenapa lansia yang mengalami hipertensi? Karena penyakit hipertensi itu sendiri menjadi salah satu pemicu terjadinya penyakit stroke. Kemudian klien stroke dalam masa rehabilitasi atau pemulihan. Jadi di sini ada sedikit penekanan bahwa senam anti-stroke ini dibutuhkan untuk klien yang dia sudah masa rehabilitasi dari penyakit stroke-nya sendiri, bukan
klien yang dia itu sedang mengalami stroke. Jadi di sini kontraindikasinya sedang anti stroke ini tidak dibutuhkan oleh klien stroke dalam fase akut dan kritis di mana dia itu tidak bisa melakukan gerakan apapun. Next. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan serangan stroke ini. Yang pertama, jika bapak ibu di sini belum terbiasa untuk berolahraga, jadi bapak ibu di sini pertama kali mungkin tidak langsung melakukan senam ini, tapi melakukan jalan-jalan ringan atau jogging seperti itu. Kemudian usahakan sebelum melakukan senam anti stroke ini, 3 jam sebelum melakukan senam ini diusahakan untuk makan. Dan disarankan bapak ibu dalam melakukan ini untuk makan makanan yang rendah lemak, karena makanan yang banyak mengandung lemak itu menjadi pemicu terjadinya penyakit stroke. Dan ini merupakan gerakan-gerakan dari senam stroke itu sendiri. Dan mungkin dengan biar lebih meriah lagi di sini mungkin saya akan menambahkan dengan sedikit waktu. Jadi bapak ibu di sini nanti bisa mengikuti gerakan dari yang saya contohkan, ya. Nah, mungkin bapak ibu di sini bisa bareng-bareng, ya. Hanyalah mentari, mengapa hati, pancarkan cahaya menyinari bumi ini. Tanyalah lautan yang luas membentang, mengapa arusnya ciptakan gelombang pasang. Belajarlah dari alam semesta raya, bergerak berputar turuti beritanya, tebarkan manfaat kepada semua manusia, menjadi muslim tanpa berakhlak mulia. Hancurkan rintangan yang datang tak terhilang, pantang mundur raih cahaya gemilang. Tancapkan asa kobarkan semangat berjuang, luruskan niatmu raih kemenangan. Tanyalah mentari, mengapa tak henti, pancarkan cahaya menyinari bumi ini. Tanyalah lautan yang luas membentang, mengapa arusnya ciptakan gelombang pasang. Belajarlah dari alam semesta raya, bergerak berputar turuti beritanya, tebarkan manfaat kepada semua manusia, menjadi muslim tanpa